ada satu sikap sejarah paling keren yang bisa kita tiru. Kalau kita melihat sebuah fitnah di sosial media. Sikap sejarah yang dicontohkan oleh keluarga Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat Nabi Ansor, orang-orang Ansor yang pertama masuk Islam. Yang rumahnya dipakai untuk membangun Masjid Nabawi, Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika terjadi fitnah tentang Aisyah dan Sofwan itu selingkuh, Abu Ayyub pulang ke rumah lalu bertanya kepada istrinya, "Mah," ini bahasa Indonesia, "udah dengar cerita tentang Aisyah?" "Oh ya udah, gak nyangka ya," kata Abu Ayyub. "Hah, maksud kamu? Ya kok bisa kayak gitu ya? Mungkin gitu Aisyah sama Sofwan selingkuh. Aku gak habis pikir dan kecewa banget," kata Abu Ayyub. Apa kata istrinya Abu Ayyub? "Wahai Abu Ayyub, gimana pendapat kamu kalau ada yang mengatakan saya selingkuh?" Abu Ayyub kaget. "Astagfirullahaladzim, gak mungkin kamu selingkuh. Kamu istri yang soleha, kamu istri yang menjaga kehormatan, kamu istri yang taat kepada Allah, takut kepada Allah. Dan kamu pasti cinta kan sama saya? Ya, mungkin gak saya selingkuh?" "Gak mungkin, gak mungkin." "Ma'azallah, enggak aja." Bahasa kita enggak aja. Ya udah, gimana kalau ada berita yang mengatakan kamu selingkuh? Kata istri Abu Ayyub, "Astagfirullahaladzim, ya gak mungkin lah. Saya gak akan mungkin selingkuh, kan saya sayang banget sama kamu." Kata Abu Ayyub, "Saya takut sama Allah, saya emang gak mau melakukan dosa. Lebih baik saya sendiri daripada saya harus melakukan dosa-dosa yang Allah benci." Kata Abu Ayyub. Kemudian istri Abu Ayyub mengatakan, "Wahai Abu Ayyub, sesungguhnya Aisyah itu lebih solehah daripada saya. Kalau menurut kamu saya aja gak mungkin, apalagi Aisyah. Sesungguhnya Sofwan lebih soleh daripada kamu. Kalau menurut kamu, kamu aja gak mungkin melakukan dosa itu, apalagi Sofwan." Itu persepsi husnuzon paling baik tentang sikap sejarah dalam menyikapi fitnah. Bandingkan orang itu dengan kita. Mungkin gak kita ngelakuin itu? Kalau menurut kita, kita aja gak mungkin, apalagi orang tersebut yang lebih soleh daripada kita. Sekuat apapun fitnahnya. Iltamis li akhika alfa uzrin. Carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Gak akan rugi. Justru yang rugi ketika kita gak mau mencari alasan, langsung menyimpulkan dan menjudge, menghakimi. Itu rugi. Kalau benar, maka kita menggibah. Kalau salah, maka kita memfitnah. Tapi kalau kita cari 1000 alasan, kalau benar, maka kita termasuk orang-orang yang sudah mencoba menutupi aib. Kalau salah, maka kita termasuk di antara orang-orang yang selamat. Itu sikap sejarah yang dicontohkan oleh keluarga Abu Ayyub. Makanya belajar sejarah itu belajar sikap, belajar moral. Tetapi bagusnya sikap dan moral itu sudah ada hasilnya. Kalau kita bikin atau menentukan sikap kita sendiri tanpa ada runut sejarah, belum jelas hasilnya bakal gimana, baik atau buruk. Kita masih trial and error kan. Tapi kalau sejarah itu bukan trial and error, udah ada hasilnya. Mereka tuh udah mengalami masa coba, salah, ganti lagi sampai hasilnya baik. Dan sikap yang sudah ada hasil baik itulah yang kita ambil. Sehingga kita tidak mengulangi kesalahan sejarah, tapi mengulangi kegemilangan sejarah. Baik secara pribadi maupun secara bangsa. Makanya anak muda harus akrab dengan sejarah. Baik sejarah bangsa kita maupun sejarah agama kita. Bacalah sejarah Nabi. Sampai apa Ustadz kita baca sejarah? Sampai kita mengenal tokoh itu seperti kita mengenal keluarga kita. Terutama Rasulullah SAW. Baca sirah Nabi sampai kita mengenal Nabi seperti kita mengenal keluarga kita. Kita tahu banget. Tahu bangetnya apa? Sampai kita tahu banget tentang perasaan Nabi. Nabi sukanya apa, Nabi gak sukanya apa. Nih kayaknya kalau ada Nabi pasti Nabi gak suka nih. Laukana bainanal habib. Seandainya Nabi ada di antara kita. Kira-kira Nabi mau ngelihat kita gak nih? Sampai kita bisa punya insting ke sana. Berarti sudah terbangun nalar yang bagus. Karena nalar itu bukan cuma kemampuan berpikir. Kemampuan merasa. Itu nalar. Mengambil sikap sejarah. Dalam cerita Aisyah di fitnah selingkuh juga. Ada satu sikap yang keren juga nih. Selain sikap dari orang yang mendengar fitnah, ada sikap dari orang yang jadi korban fitnah, yaitu sikap Aisyah. Kalau kita sedang dibully, kita lagi difitnah, maka ambillah sikap sejarahnya Aisyah. Itu yang saya lakukan ketika saya difitnah atau dibully di sosmed, saya meniru sikap sejarahnya Aisyah. Apa? Diam. Sikap sejarahnya Aisyah, diam. Klarifikasi sekali, udah gitu diam. Gak usah diladeni, gak usah di-reply komennya. Itu tuh sikap sejarah, bukan mengada-ngada, bukan improvisasi saya, enggak. Saya meniru Sayyidah Aisyah, karena saya ngefans, ngidolain Sayyidah Aisyah. Makanya saya ngasih nama anak pertama saya Aisyah. Saya ngidolain Maryam, ngasih nama anak kedua saya Maryam. Saya ngidolain Yahya, ngasih nama anak saya Yahya. Yang jelas saya baca sejarah, kemudian sampai sejarah itu menjadi spirit buat saya. Dan spirit itu tertuang dalam menamakan anak-anak saya. Mungkin namanya biasa, disebut nama pasaran. Tapi buat saya itu bukan pasaran karena tokohnya saya kenal. Buat saya bangga banget dengan nama Maryam. Mungkin orang ngerasa nama Maryam itu pasaran, nama nenek gua katanya. Tapi saya tahu siapa Maryam, makanya saya bangga dengan nama itu. Memanggil Maryam itu dengan pride. Karena saya tahu siapa Maryam.
Dan saya berharap Maryam saya seperti Maryam yang saya idolakan. Setidaknya mendekati yang saya idolakan. Intinya adalah saya baca sejarah, makanya menamakan anak dengan nama sejarah. Saya ceritakan ke anak-anak saya, akhirnya Yahya bilang, Baba nanti kalau punya adik pengen dikasih nama Yusuf. Karena saya membacakan kisah Yusuf, gimana kerennya Yusuf. Nanti kalau punya adik mau dikasih nama Daud, karena saya bacain kisah Daud. Nanti kalau punya adik mau dikasih nama Sulaiman, karena saya bacain kisah Sulaiman. Mau berapa aja adik kamu Yahya, semua mau dikasih nama sejarah. Sampai saya bilang, kayaknya salah satu nama yang sekarang saya lagi kayak bangga banget karena lagi baca kisahnya adalah Kutuz. Tahu arti Kutuz? Kutuz itu artinya singa yang menyalak. Singa yang apa? Yang sedang bersuara keras karena marah, itu namanya Kutuz. Bahasa apa itu? Bahasa Mongol yang diberikan oleh orang Mongol kepada Saifuddin. Salah satu pejuang Islam karena gagahnya, karena kerasnya, karena menakutkannya dia bagi musuhnya. Dan dia pejuang Islam pertama yang berhasil mengalahkan pasukan Mongol dalam sejarah mereka selama 30 tahun. 30 tahun gak terkalahkan. Yang pertama bisa ngalahin Mongol, Saifuddin Kutuz. Kalau punya anak laki-laki saya kasih nama Kutuz. Artinya kita baca sejarah supaya kita akhirnya mengekspresikan diri kita dengan sejarah. Apa sikap Sayyidah Aisyah yang saya sebut dengan istilah sikap sejarah. Ini dalam tanda petik ya. Arti sikap sejarah, sikap baik yang kita baca dalam sejarah terhadap sesuatu lalu kita tiru. Itu namanya sikap sejarah. Apa sikap sejarahnya Aisyah ketika jadi objek bulian, objek hoax, berita bohong? Ketika Nabi datang ke rumah Abu Bakar ingin bertemu dengan Aisyah, tabayun ceritanya, Nabi tanya ke Aisyah, ya Aisyah, kamu udah dengar berita tentang kamu? Udah, kata Aisyah. Terus gimana komen kamu hai Aisyah, kata Nabi. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau saya bilang berita itu bohong, mungkin Nabi gak percaya. Padahal Allah Maha tahu berita itu bohong. Kalau saya bilang berita itu benar, Allah Maha tahu saya tidak melakukannya. Tapi Nabi mungkin percaya karena orang-orang membicarakan hal yang sama. Maka ya Rasulullah, saya tidak akan bicara apa-apa untuk membela diri. Saya hanya akan mengatakan apa yang dikatakan oleh Yakub tentang musibah kehilangan Yusuf. Apa pelajarannya di sini? Aisyah itu baca sejarah. Makanya ketika Aisyah sedih, Aisyah memilih sikap sejarah dalam kesedihannya. Keren ya? Aisyah baca sejarah. Sehingga ketika dia terpukul, sedih, drop, kecewa, maka dia memilih sikap sejarah untuk mengekspresikan kekecewaannya. Itu cerdasnya Aisyah. Apa sikap sejarah? Sikap yang pernah ditunjukkan oleh Nabi Yakub ketika tahu berita Yusuf dimakan oleh serigala dari kakak-kakaknya Yusuf. Apa sikap Yakub? Nabi Yakub mengatakan, "Ilallahi ashku bathi wa huzni, wallahul musta'an ala ma tasifun, fasabrun jamil." Kata-kata Nabi Yakub, fasabrun jamil, wallahul musta'an ala ma tasifun, ilallahi ashku bathi wa huzni. Itu yang dikatakan Aisyah. Saya hanya akan bersabar dengan sabar yang indah dan saya berlindung kepada Allah atas semua musibah yang menimpa saya, atas semua fitnah yang kalian sampaikan, atas semua omongan yang kalian sampaikan. Dan saya mengadukan masalah saya hanya kepada Allah. Saya adukan kesedihan saya hanya kepada Allah. Itu kata-kata Aisyah. Tahu nggak apa hasil dari sikap sejarah? Makanya penting meniru sikap sejarah itu biar mengulangi hasil sejarah. Nabi Yakub setelah mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun ashku bathi wa huzni ilallah. Setelah Nabi Yakub mengatakan itu, maka Allah Subhanahu wa taala menolong anaknya Yusuf sampai puncaknya Yusuf menjadi apa? Menjadi raja di Mesir, lalu Allah mengembalikan Yusuf kepada Yakub dan dalam keadaan mereka semuanya sudah damai. Kakak-kakak Yusuf semuanya taubat, jadilah mereka keluarga yang utuh kembali. Ini hasil sejarah dari sikap Yakub alaihissalam. Sehingga siapa yang meniru sikap Yakub ketika dia dalam keadaan kecewa, sedih, merasa dihina, difitnah, dibully, maka dia akan mendapatkan hasil sejarah yang sama dengan Yakub. Siapa yang meniru sikap Yakub? Aisyah. Sehingga ketika Aisyah mengatakan, fasabrun jamil, wallahul musta'an ala ma tasifun, ashku bathi wa huzni ilallah, sabar saya sabar yang indah dan saya berlindung kepada Allah atas semua tuduhan kalian dan saya hanya akan mengadukan kepada Allah saja keluh kesah dan kesedihan saya. Langsung besoknya Allah utus Jibril, wahai Jibril turun kepada Muhammad, bela Aisyah. Sampaikan wahyuku kepada Muhammad, diturunkanlah wahyu 1 halaman penuh surat An-Nur yang isinya adalah surat dari Allah yang isinya pembelaan untuk Aisyah dan Sofwan. Allah bela langsung dari langit Aisyah dan Sofwan. Kenapa? Karena Aisyah meniru sikap sejarahnya Yakub yang pernah dibela oleh Allah dengan sikap itu. Sehingga kita nggak salah mengambil sikap. Jangan sampai sikap sejarah yang kita ambil dalam banyak polemik yang terjadi di masyarakat, sikap sejarahnya Abu Lahab. Bahaya kan? Kamu meniru sejarah, ya sejarah siapa? Abu Lahab. Kan ngeri. Hasilnya apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka.
Gara-gara salah niru sikap sejarah. Sikap apa? Mencela, menjelek-jelekkan, memfitnah, menghalangi, merusak, mengusir, menghalangi dakwah. Itu sikapnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Sikapnya Walid Al-Mughirah. 3 orang yang mengambil sikap yang sama. Menghalangi dakwah Nabi. Sehingga hasil mereka apa? 1. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. 1 lagi. Sa'uslihi saqar. 1 lagi. Di surat Al-Alaq, di akhir surat Al-Alaq kami cabut ubun-ubunnya. 3 orang yang mengambil sikap menghalangi dakwah, memusuhi dakwah, menjelek-jelekan para da'i di jalan Allah. Yang 1, sa'uslihi saqar, aku masukkan ke neraka saqar. Siapa dia? Walid Al-Mughirah, bapaknya Khalid. Yang 1 lagi, kami cabut dari ujung ubun-ubunnya. Siapa dia? Abu Jahal. 1 lagi, celaka dia dan celakalah. Siapa dia? Abu Lahab. Jangan tiru sikap itu dalam kehidupan kita terhadap dakwah. Kasihan, nanti hasilnya sama, gak akan jauh beda. Itu pentingnya belajar sejarah. Makanya jangan salah memilih sikap sejarah. Saya nggak ada niat milih sikap sejarah, tapi semuanya terulang. Walaupun kita nggak ada niat, nggak sadar, sikap kita itu mirip dengan sejarah. Jangan-jangan sikap kita itu mirip sikap Fir'aun. Yang menghalangi dakwahnya Musa. Yang ketika Musa datang baik-baik, wa qula lahu qaulan layyinan, ngomong ke Firaun dengan bicara baik-baik, ya lembut ya Musa, karena Musa ini kan orangnya keras ya. Makanya Allah bilang, yang lembut ya Musa, pelan-pelan kalau ngomong, jangan emosi. Ya Allah, wahai Firaun. Musa ngomong gitu, jarang-jarang Musa ngomong kayak gitu. Kalau enggak Allah suruh ngomong gitu, Musa ngomong, Firaun, gitu. Tapi karena Allah suruh bicaralah yang lembut kepada Fir'aun. Akhirnya Musa datang pelan-pelan. Wahai Fir'aun, wahai Raja, aku ingin menasihati kamu dengan nasihat yang baik. Dengarkanlah. Fir'aun marah-marah, sombong, gak mau dengar. Memfitnah Musa. Mengatakan Musa itu ingin merusak negeri kita. Ingin memecah belah di antara kita. Ingin mencoreng tradisi dan nenek moyang kita. Ingin menghancurkan kesatuan kita. Dia anti nasionalisme dan seterusnya. Menuduh Musa dengan tuduhan-tuduhan yang buruk. Jangan-jangan tanpa kita sadari kita meniru sikap Fir'aun. Sehingga kita akan mendapatkan hasil sejarah seperti Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah pentingnya belajar sejarah. Mudah-mudahan ke depan kita akan membedah kisah-kisah yang lebih terunut lagi dari sirah nabawiyahnya Rasulullah SAW. Sehingga tujuannya kita bisa melatih dan mengasah nalar berpikir kita. Dan menentukan sikap-sikap sejarah kita supaya kita mendapatkan kebaikan yang pernah didapatkan oleh Rasul dan para sahabat.